Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas sebuah film misteri berjudul Suspiria 2018. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Berlatar di Berlin tepatnya pada tahun 1977 di tengah ketegangan Perang Dingin, terlihat seorang penari bernama Patricia kabur dari akademi tari bergengsi yang bernama Marcos Dance Company. Patricia menghampiri seorang psikoanalis bernama Dr. Joseph. Pada kesempatan tersebut, Patricia berkata kalau ia sangat ketakutan dan sengaja kabur dari akademi Marcos karena akademi itu adalah sarang dari para penyihir. Walau Patricia sudah berkata jujur tentang Akademi Marcos, Dr. Joseph yang menganggap kalau Patricia sudah terkena gangguan jiwa mencoba untuk menenangkan Patricia. Secara tidak terduga, tiba-tiba muncul suara-suara aneh dari dalam kepala Patricia. Setelah itu karena panik, Patricia pun langsung segera pamit untuk pergi. Kemudian, scene beralih kepada seorang gadis bernama Susie, gadis Amerika yang dibesarkan oleh keluarga religius. Walaupun Susie tidak memiliki riwayat pendidikan formal dalam tari, Susie memberanikan diri untuk daftar mengikuti audisi tari yang diadakan di Akademi Marcos. Perlu diketahui, gerakan tari yang diajarkan di akademi tersebut adalah tarian folk. Sebuah tarian yang mempunyai kekuatan magis di dalamnya atau bahkan mengandalkan kekuatan magis. Karena Akademi Marcos sebentar lagi akan menggelar pertunjukan tari, Susie mencoba untuk mendaftar, siapa tahu ia bisa menjadi penari utama. Tanpa diduga, dalam babak seleksi inilah sosok Susie dapat memukau para pelatih di Akademi Marcos, termasuk si pemilik atau pemimpin akademi yang bernama Madame Blanc. Kemudian Susie dibawa oleh salah satu pelatih di sana yang bernama Tanner untuk menemui direktur teknis di akademi tersebut yang bernama Boutaher dan juga bertemu si pemilik asrama yang bernama Van de Gas. Semua penari tinggal di tempat itu dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Lalu, karena Patricia sebelumnya telah kabur dan menghilang, Tanner pun menyarankan Susie untuk tidur dan menempati kamarnya Patricia. So that's home if you want. It's perfect. Malam harinya, Susie dihampiri oleh rekan sekaligus sahabat dari Patricia yang bernama Sarah. Kedatangan Sarah ke sana hanya untuk memberi selamat dan sambutan kepada Susie. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba terdengar suara peperangan yang terjadi di luar akademi. It's a bomb. I'm just worried about my friend. 6 jam setelahnya, para pengurus serta pelatih di akademi tersebut disuruh untuk ambil suara siapakah pemimpin baru di akademi mereka. Kill. Blanc. Judith. Marcos. Buta. Blanc. Milius. Marcus. Di sisi lain, setelah hilangnya Patricia, Dr. Joseph berkeliling menelusuri sudut kota untuk mencari informasi tentang keberadaan wanita itu. Pada lain situasi, rupanya kamarnya Susie tepat berada di sebelah kamarnya Sarah. Jadi, jika Susie membutuhkan sesuatu, ia tinggal mengetok saja tembok kamarnya. Lalu ketika sesi latihan tiba, Madame Blanc memperkenalkan Susie kepada semua anak didiknya. Hello. Welcome to our little family. Di sini, seorang wanita bernama Olga disuruh oleh Madame Blanc untuk menggantikan posisi Patricia, sedangkan Sarah disuruh untuk menggantikan posisinya Olga. Sayangnya, entah kenapa hari itu Olga berlatih dengan cukup buruk, yang berujung Madame Blanc merasa kesal. Tapi meski begitu, Madame Blanc tetap berusaha menyuruh Olga untuk fokus.
Ternyata Olga terus-menerus teringat dengan Patricia yang tiba-tiba hilang, dan disinilah Olga berhenti untuk melanjutkan latihan serta membentak Madame Blanc. Hal itu pun membuat seisi ruangan merasa kaget. Apalagi Olga turut mengatakan apa yang sebelumnya dikatakan Patricia mengenai Akademi Markos yang merupakan sarang dari para penyihir. Setelahnya, Olga memutuskan untuk keluar dari tempat tersebut. Usai kejadian itu, Susie yang baru saja menjabat sebagai siswa baru memberanikan diri untuk mengatakan agar ia saja yang tampil menggantikan Olga. Alright. Secara mengejutkan, walaupun itu adalah kali pertamanya berlatih, Susie berhasil membuat semua mata terpukau kepadanya. Aneh, Olga sendiri tiba-tiba seperti terkunci di ruangan lain, dampak yang didapat dari tarian folk yang dilakukan oleh Susie. Tarian tersebut sangat menyakiti Olga, yang sayangnya tidak ada seorang pun yang mengetahui hal tersebut. Hingga pada akhirnya, Olga harus tewas secara mengenaskan. Kemudian kini kita diperlihatkan di mana Dr. Joseph sedang membaca buku catatan dari Patricia yang pada intinya berisi sisi kelam dari Akademi Markos. Karena selain menjadi sarang dari para penyihir, Patricia menulis bahwa di akademi tersebut terdapat sebuah aliran sesat, di mana aliran itu dipimpin oleh 3 iblis atau 3 ibu penyihir yang diantaranya adalah Mother Suspirium sebagai ibu tertinggi dan paling kuat, yang kedua bernama Mother Lacrimarum sebagai sosok ibu penyayang, dan yang ketiga bernama Mother Tenebrarum sebagai ibu dari kegelapan. Di waktu yang bersamaan, para pelatih dan pengurus akademi yang menemukan mayat Olga secara tak terduga justru membawa jasad Olga ke sebuah ruangan rahasia. Disinilah kita bisa bertanya apakah perkataan Patricia itu adalah hal yang benar, dan kenapa para penari dijadikan tumbal dalam akademi ini. Kemudian, karena tarian yang dilakukan Susie begitu memukau, Madame Blanc merasa kalau Susie mempunyai suatu kelebihan. Oleh karena itu, Madame Blanc percaya penuh terhadap Susie untuk menjadi peran utama di pertunjukan tari folk yang sebentar lagi akan digelar oleh Akademi Markos. What did it feel today? I'll have to build you up. I can do it. Setelah itu, dalam mimpinya, Susie melihat sisi gelap dari akademi tersebut yang seketika membuatnya tersadar. Lalu ia pun turut terbangun dari tidurnya. Paginya, atas laporan dari Dr. Joseph, 2 orang detektif dari kepolisian datang ke akademi untuk mencari Patricia. Kedatangan mereka pun diam-diam diketahui oleh Susie dan juga Sarah yang mencurigai para pengurus di tempat tersebut. Lalu ketika para pengurus pergi, Sarah dan juga Susie yang penasaran mencoba mencari dokumen dari Olga dan juga Patricia. Anehnya, kedua dokumen wanita itu tidak ada sama sekali, dan saat Susie memasuki sebuah ruangan, ia malah melihat kejadian yang begitu absurd. Singkat cerita, sesi latihan pun kembali digelar di mana kali ini semua penari, salah satunya Susie, terlihat tampak bersemangat. Hingga tanpa mereka sadari, sosok mengerikan diam-diam keluar dari dalam tanah. Ternyata, sosok itu turut dirasakan oleh Susie yang menanyai Sarah. Apakah Sarah juga merasakan sosok yang hadir sewaktu mereka semua menari? Sayangnya, di sini Sarah mengira bahwa perkataan Susie hanyalah bercandaan saja, yang mana ia tidak terlalu menganggap perkataan Susie. Di malam selanjutnya, Susie kembali mendapat mimpi yang aneh. Dan rupanya mimpi itu sengaja dikirim oleh Madame Blanc untuk menyadarkan Susie bahwa Susie adalah bagian dari mereka semua. Di samping itu, ada penjelasan lain kenapa Susie merasakan kehadiran sang iblis,
yang ternyata itu adalah pertanda bahwa salah satu dari ketiga ibu penyihir telah memilih Susie. Mendengar teriakan Susie, Sarah pun sontak berlari ke kamar Susie dan mencoba untuk menenangkan Susie dengan cara tidur bersama-sama. Mila, we're sisters now. Beberapa waktu kemudian, Dr. Joseph dipanggil ke kantor untuk menemui 2 orang detektif yang sebelumnya datang ke akademi. Pada kesempatan itulah, 2 detektif itu berkata bahwa tidak ada hal yang mencurigakan di akademi ini. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa para pengurus akademi berhasil menyihir 2 orang detektif ini. Alhasil mereka mengira bahwa semuanya baik-baik saja, yang padahal memang ada sesuatu yang absurd di dalam akademi Markos. Lalu Dr. Joseph pun semakin heran dan penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi setelah mendapat perkataan dari 2 detektif itu. Suatu hari, tiba-tiba salah seorang penari mengalami serangan panik. Lalu ketika para penari keluar untuk mencari bahan makanan, mereka pun dihampiri oleh Dr. Joseph. Pada kesempatan itu, Dr. Joseph mengatakan bahwa ia adalah rekan Patricia yang sedang mencari keberadaan Patricia. Sarah pun diajak untuk berbicara di sebuah kafe oleh Dr. Joseph. Di situ Dr. Joseph menyuruh Sarah untuk membuka buku catatan dari Patricia tentang Akademi Markos. Dr. Joseph juga menambahkan bahwa di Akademi Markos terdapat sebuah ruangan rahasia. Love and manipulation. Sorry, I didn't see this. Mendengar semua penjelasan dari Dr. Joseph, Sarah yang belum menemukan hal yang janggal sama sekali justru mengira bahwa Dr. Joseph adalah orang yang mau menjatuhkan Akademi Markos sekaligus orang yang telah menculik Patricia. Alhasil, Sarah pun pergi dari tempat itu meninggalkan Dr. Joseph. Kali ini, Susie dibawa oleh Madame Blanc untuk berlatih di ruangan yang penuh dengan cermin. Tanpa diketahui, ruangan tersebut adalah ruangan kematian dari Olga. Susie yang belum mengetahui semua itu masih merasa bahwa semuanya berjalan baik-baik saja. Kemudian, ketika para pengurus sedang berunding untuk kembali meyakinkan siapakah sosok ibu yang akan mereka pilih, tiba-tiba salah seorang pengurus akademi di sana merasa ketakutan jika mereka gagal. Ia berpikiran bahwa akademi ini akan segera hancur, yang ujungnya ia pun nekat untuk menyelesaikan hidupnya sendiri. Nein, wir dürfen nicht den Mut verlieren. Du hast sie gesehen. Das noch ertragen. Di sisi lain, Sarah yang mendengar suara-suara di balik tembok mencoba untuk menelusuri suara tersebut. Hingga setelah terus menyelidiki, pada akhirnya Sarah percaya dengan omongan dan tulisan dari Patricia maupun Dr. Joseph bahwa di Akademi Markos terdapat suatu ruangan rahasia. Dan di sini inilah yang terjadi. Keesokan harinya, Susie kembali menghampiri Dr. Joseph untuk meminta keterangan lebih lanjut. Di situ, Susie turut memperlihatkan sebuah kail yang sebelumnya ia temukan, diperlihatkan kepada Dr. Joseph. Perlu diketahui, sebenarnya kail itu bukanlah sekedar kail, melainkan kail yang digunakan para penyihir untuk melakukan sebuah ritual. Madame Blanc's involved in this. Esoteric. Ritual. Sebelum pergi, Dr. Joseph dan Sarah membuat sebuah rencana guna mengungkap kebusukan Akademi Markos, sekaligus mencari keberadaan Patricia. Singkat cerita, datanglah hari di mana para siswa dari Akademi Markos akan melakukan pentas. Herold teilte der Presse mit. Di acara ini pun terlihat Dr. Joseph yang ikut serta untuk menghadiri acara tersebut dan menyaksikan pertunjukan. Di samping kegiatan mereka, Sarah tiba-tiba dipanggil oleh sesosok misterius yang saat dicek, rupanya itu adalah mayat dari Patricia yang sebelumnya ditumbalkan oleh Madame Blanc. Patricia, I'm so sorry.
Di sisi lain, pertunjukan pun digelar tanpa adanya Sarah yang saat ini terjebak di ruangan bawah tanah. Para siswa yang tak kunjung menemukan Sarah terpaksa harus melanjutkan pertunjukan tanpa adanya Sarah. Dan karena tarian yang dilakukan oleh para siswa, Sarah yang terjebak di ruangan lain mengalami kejadian seperti ini. Para pengurus yang menemukannya pun sontak saja langsung mengusap kepala Sarah, dan inilah yang terjadi. Dengan kemampuan mereka, Sarah pun akhirnya dapat dikembalikan ke atas panggung, meskipun ia mendapatkan tatapan yang kosong. Melihat Sarah yang kesakitan dan juga tidak sadarkan diri, Dr. Joseph tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia hanya bisa menyaksikan bahwa Sarah akan menjadi korban selanjutnya. Bitte schauen Sie, dass Sie nicht... Alles gut. 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 Malam harinya, Dr. Joseph membuang semua barang-barang milik Patricia dan barang yang sebelumnya diberikan oleh Sarah. Semua itu dilakukan Joseph karena siapa tahu dengan begitu, mereka bisa terbebas dari kutukan. Di waktu yang bersamaan, Susie bersama para pengurus akademi saat ini sedang menggelar acara makan malam. Setibanya di rumah, Joseph tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan istrinya yang telah hilang selama puluhan tahun lalu sejak tinggal di Akademi Markos. Istri Joseph yang bernama Anke membawa Joseph berjalan menikmati dinginnya angin malam. Namun tanpa diduga, semua ini ternyata adalah hasil sihir yang diciptakan oleh Madame Blanc. Alhasil, Joseph berhasil digiring ke Akademi Markos dan langsung ditangkap saat itu juga. Penangkapan Joseph ini sengaja dilakukan oleh para pengurus agar sisi busuk dari Akademi Markos tidak tersebar luas, karena ternyata Joseph adalah salah satu orang yang mengetahui sisi gelap dari Akademi Markos. Lalu kita beralih kepada Susie yang saat ini digiring oleh Madame Blanc tanpa sadar menuju ke suatu ruangan. Rupanya di ruangan tersebut sedang digelar sebuah acara ritual sekte yang dipimpin oleh Madame Blanc sendiri. Acara kali ini pun menumbalkan Sarah, di mana tujuannya adalah mengundang sosok iblis yang akan hinggap dan berinkarnasi ke tubuh Madame Blanc. Akan tetapi, secara tidak terduga, di tengah acara ritual yang sedang berlangsung, tiba-tiba sosok iblis itu bersujud kepada Susie. Disinilah kita bisa tahu bahwa Susie telah dipilih menjadi ibu dari para penyihir. Iblis yang berada dan merasuki tubuh Susie adalah iblis terkuat yang bernama Mother Suspiriorum. Alhasil, semua orang yang sebelumnya tidak memilih Susie harus tewas secara mengenaskan. Beruntung, Susie tidak membunuh Dr. Joseph karena pria itu dianggap tidak bersalah. Noch einmal. Ja, klein. Morgen früh. Susie resmi diangkat menjadi pemimpin Akademi Markos sekaligus ibu baru yang mengurus dan merawat akademi tersebut. Dimulai dari ritual, persembahan, dan juga lain sebagainya. Semua ini dilakukan oleh para penyihir agar akademi tersebut berkembang pesat dan berjalan dengan baik.
Singkat cerita, pagi harinya Dr. Joseph yang sebelumnya telah terpengaruh sihir akhirnya terbangun dan menghampiri Susie yang telah menunggunya. Pada kesempatan itu, Susie menghapus seluruh ingatan Dr. Joseph tentang Akademi Markos. Semua ini ia lakukan agar semata-mata Akademi Markos bisa kembali berjalan dan Joseph bisa hidup tenang tanpa berurusan lagi dengan Susie. Kita bertemu lagi ya di video-video berikutnya dan gua Nandi cabut dulu. Dadah.